balik lagi dengan aku di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku tuh pengen bahas mengenai finance nih. Meskipun aku bukan expert ya di bidang finance, but at least I love learning. So baru-baru ini aku belajar mengenai finance, and I think that was really interesting. So I want to share with you. Langsung aja yuk kita bahas mengenai hal yang lagi hype nih di tahun 2020. Ada yang tahu nggak apa tuh? Ya bener banget, emas di tahun 2020 ini harga emas bener-bener naik. Salah satunya tuh gara-gara si COVID-19. Di tahun 2019 akhir harga emas itu per 1 gramnya sekitar Rp673.866. Dan hari ini di tanggal 14 Agustus 2020 harga emas itu udah 1.054.000. Bener-bener naik banget harga emas. Nah, kita bahas yuk langsung apa sih sebenarnya yang bikin harga emas tuh bisa naik kayak gitu, dan bisa turun nggak ya harganya. Terus kapan dong waktu yang pas buat kita untuk beli atau jual emas? Lalu jual belinya di mana ya? Ini aku rangkumin pertanyaan-pertanyaan itu jadi 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang mempengaruhi harga emas sehingga harga emas itu bisa naik dan turun? Pertanyaan yang kedua, kapan sih waktu yang tepat buat beli emas atau jual emas? Dan yang ketiga, di mana kita bisa menjual atau membeli emas? Yuk langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa aja sih yang bisa mempengaruhi harga emas sehingga harga emas itu bisa naik dan bisa turun? Faktor yang pertama yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi, harga emas di dalam negeri itu mengacu pada harga emas internasional yang dikonversikan dari dolar atau USD ke rupiah atau IDR. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa nilai tukar rupiah terhadap dolar itu dapat mempengaruhi harga emas. Korelasi atau hubungan antara nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan harga emas itu negatif, sehingga ketika nilai tukar rupiah kita terhadap dolar itu turun, maka harga emas akan cenderung naik. Faktor yang kedua ada inflasi. Jadi hubungan antara inflasi dengan harga emas itu juga negatif, sehingga ketika terjadi inflasi nih di suatu negara, biasanya itu kan harga barang-barang di negara tersebut naik. Nah, hal itu juga berlaku pada emas. Jadi harga emas itu juga naik. Nah, ketika terjadi inflasi, maka nilai mata uang negara tersebut akan melemah, sehingga orang-orang akan cenderung untuk menyimpan aset atau uang mereka bukan dalam bentuk mata uang negara tersebut, tapi dalam bentuk emas, karena memang emas itu tahan terhadap inflasi. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap demand atau permintaan terhadap emas. Nah, semakin banyak demand, sedangkan ketersediaannya itu semakin terbatas, maka harga emas juga akan naik nih. Kemudian lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu ada kebijakan moneter. Harga emas itu juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika atau yang biasa kita sebut dengan The Fed. Nah, The Fed ini punya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Ketika terjadi penurunan suku bunga, maka nilai dolar itu akan melemah. Hal ini menyebabkan para investor yang awalnya menginvestasikan uang mereka dalam bentuk dolar akan beralih ke emas, sehingga permintaan terhadap emas akan naik. Hal ini akan menyebabkan harga emas naik dengan sendirinya. Kemudian faktor yang keempat ada demand dan supply. Jadi seperti yang kita ketahui nih, jika permintaan pasar itu lebih besar daripada ketersediaan barang atau produksi barang, maka akan terjadi kelangkaan pada barang ini, sehingga akan menyebabkan harga dari barang ini naik. Hal itu berlaku juga pada emas. Emas bukan merupakan sumber daya alam yang terbarukan, sehingga ketersediaannya di dunia ini terbatas. Nah, ketika terjadi peningkatan pada permintaan seperti pada sektor industri perhiasan nih, maka akan terjadi kelangkaan pada emas, sehingga hal ini akan menyebabkan kenaikan pada harga emas itu sendiri. Lanjut ke faktor yang kelima, ketidakpastian kondisi global. Di sini ada yang pernah berada di tahun 1998 nggak sih? Nah, di tahun itu terjadi kerusuhan kan di negara kita. Lebih tepatnya kerusuhan untuk menjatuhkan kekuasaan dari Presiden Soeharto. Nah, ketika terjadi kerusuhan seperti itu, harga emas naik nih. Karena memang ketika terjadi peperangan, kemudian kondisi ekonomi dan politik suatu negara itu amburadul, emas itu bisa menjadi safe haven. Nah, perlu diingat juga ketika kondisi sudah kembali stabil, maka emas akan kekurangan peminat. Hal ini akan menyebabkan harga emas kembali turun. Menteri Keuangan kita sendiri, Ibu Sri Mulyani, pernah menyatakan bahwa memang emas itu menjadi pilihan para investor ketika terjadi ketidakpastian kondisi global dan ekonomi. Kenapa?
Karena yang pertama, memang emas itu tahan terhadap inflasi dan deflasi. Kemudian yang kedua, nilai emas itu tahan ketika terjadi peperangan atau kondisi ekonomi yang buruk. Dan yang ketiga, permintaan akan emas itu tidak berkurang, tapi ketersediaan barangnya terbatas. Seperti yang aku bahas di pembahasan sebelumnya. Lanjut yuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu kapan nih waktu yang pas buat jual atau beli emas? Nah, tentu aja ketika harga emas lagi turun itu waktu yang terbaik buat beli emas, dan ketika harga emas naik itu waktu yang terbaik buat jual emas. Tapi sebagai manusia, apa kita bisa untuk memastikan 100% bahwa kedepannya emas ini harganya akan naik atau malah turun? Nah, kita bisa mempelajarinya dari melihat masa lalu atau track record dari harga emas itu sendiri. Jadi saat ini kan harga emas lagi naik banget nih, berarti bukan waktu yang tepat dong buat beli emas. Bisa iya, bisa enggak sih. Itu tergantung dari tujuan kalian apa dulu nih. Kalau tujuan kalian itu membeli emas untuk berinvestasi dalam jangka panjang, maka it's not a big deal. Nggak apa-apa buat kalian untuk membeli emas ketika memang harganya itu naik. Karena seperti yang aku bahas sebelumnya, permintaan akan emas itu tidak berkurang seiring dengan ketersediaan barang atau emas itu sendiri. Maka kemungkinan harga emas akan naik itu menjadi lebih besar. Lalu apa salah jika membeli emas untuk dijual kembali? Nggak salah dong, itu juga bisa menghasilkan untung atau profit buat kita. Ketika kita membeli emas dengan tujuan untuk menjualnya kembali, maka kita harus memprediksi nih, apakah harga emas selanjutnya akan turun atau naik. Sehingga ada 50% kita akan profit dan 50% kita akan rugi ketika harganya turun. Untuk waktu pastinya kita tidak akan tahu, karena memang satu negara membutuhkan waktu yang tidak singkat kan untuk recovery. Dan setelah recovery pun, apakah harga emas akan turun seperti sedia kala atau justru malah stagnan? Berdasarkan pengalamanku sebelumnya, dulu aku diperkenalkan dengan produk emas ini, dimana pada saat itu harga emas juga sedikit naik. Karena memang jika dibandingkan dengan tahun ini jauh sih. Dulu itu aku berpikir bahwa wah, harga emas sedang naik nih, jadi mending aku tunda dulu deh untuk membeli produk emas tersebut, karena aku ingin membeli di harga yang terendah. Aku memperhatikan grafik dari harga emas, kadang naik, kadang turun, dan ketika turun aku merasa bahwa wah, aku tunda dulu deh, siapa tahu harganya bisa lebih turun lagi. Dan aku melakukan itu secara terus menerus sampai kurang lebih 2 bulan. Nah, ketika 2 bulan telah selesai, aku memperhatikan grafik emas dari hari dimana aku diperkenalkan dengan produk emas tersebut. Dan memang benar terjadi penaikan dan penurunan harga emas, tapi rata-rata dari harga emas tersebut naik. Jadi seturun-turunnya harga emas ketika 2 bulan setelah aku diperkenalkan dengan produk emas itu masih jauh lebih murah harga ketika aku pertama kali diperkenalkan dengan produk emas tersebut. Nyesel, iya sih dikit, tapi ya sudahlah. Dari situlah aku belajar bahwa ketika kita memutuskan untuk mengambil langkah, kita harus menetapkan dulu apa tujuan kita. Ketika kita sudah tahu apa tujuan kita, maka dalam mengambil langkah tersebut akan menjadi lebih mudah. Ada kemungkinan nggak sih harga emas itu turun banget? Ya tentu aja ada dong, kita kan tidak akan pernah tahu untuk kedepannya. Nah, aku ada tips nih buat kalian yang masih galau banget, nabung enggak. Karena ketika kalian mengamati harga emas yang naik turun, kalian menjadi menunda-nunda untuk menabung. Seiring dengan kalian menjalaninya, kalian juga akan belajar. Aku analogikan ada 2 orang. Satu orang ini sebut aja namanya Budi. Dia orang yang paling beruntung di dunia karena dia selalu membeli emas di harga terendah dan menjualnya di harga tertinggi. Kemudian yang kedua sebut aja si Andi, dimana Andi ini adalah tipe orang yang ketika dia memiliki sisa uang yang tidak dia pakai, dia selalu membelikannya emas. Nah, anggap saja 2 orang ini selalu rutin menabung tiap bulannya dalam kurun waktu yang sama, misalkan saja 5 tahun untuk Andi dan 5 tahun untuk Budi. Nah, kemungkinan siapa sih untungnya yang paling besar? Tentu aja si Budi, karena Budi itu adalah orang yang paling beruntung. Dia selalu membeli di harga yang terendah dan menjual di harga yang tertinggi. Tapi tau gak sih, perbedaan dari keuntungan mereka itu tidak lebih dari 20%, sehingga
Tiap harinya, Budi yang selalu melihat harga emas naik atau turun, memprediksinya 50% akan naik dan 50% akan turun, dibandingkan dengan Andi yang hidupnya santai tanpa memikirkan harga emas akan naik atau turun dan selalu mensetor uangnya untuk membeli emas tiap bulannya. Keuntungannya perbedaannya hanya 20%. Aku kembalikan ke pribadi masing-masing sih, tapi bukan berarti aku menyarankan untuk bersikap bodoh amat ya, karena ketika kita mendapat ilmu pengetahuan mengenai suatu hal, maka kita akan lebih aware atau lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Oh iya, aku punya saran nih buat teman-teman. Jangan takut untuk melangkah, karena ketakutan tidak akan membawa kita ke pintu kesuksesan. Jika kita salah dalam mengambil langkah, anggaplah itu sebagai pelajaran dan pengalaman yang berharga. Karena dengan begitu, kita akan menjadi lebih dewasa dalam menyikapi suatu hal dan mengambil keputusan. Dan kita bisa melangkah lebih maju lagi. Oke? Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye!